kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Halo teman-teman, hari ini kita kembali melakukan pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas prediksi ataupun bocoran soal dari teman-teman yang sudah maju ujian P3K Kebidanan Desember 2022. Oke, soal apa-apa saja yang keluar kita akan bahas bersama. Oke, yang pertama itu adalah tentang jadwal imunisasi lanjutan pada anak kelas 3 SD. Jadi berdasarkan PMK nomor 12 tentang penyelenggaraan imunisasi, di sini sudah diaturkan bahwa jadwal imunisasi lanjutan itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kelas 1 SD, kelas 2 dan kelas 5. Jadi di sini kelas 3 ini termasuk sama dengan yang kelas 2 SD ya, kelas 2 sampai kelas 3. Jenis imunisasinya itu adalah tetanus difteri dan ini biasanya diberikan setiap bulan November. Jadi untuk penulisan simbol imunisasi tetanus difteri itu adalah T-nya besar, D-nya kecil ya. Berbeda dengan pada anak kelas 1 SD itu DT ya, difteri tetanus, D-nya besar, T-nya besar. Kandungannya memang mirip tetapi ada perbedaan. Jadi pilihan jawaban untuk jenis imunisasi pada anak kelas 3 SD ini adalah tetanus difteri atau TD. Nah, selanjutnya ada info juga ini yang keluar adalah dosis dan lokasi penyuntikan untuk imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, jadi dosisnya itu adalah 0,5 mg, 0,5 mili atau 0,5 cc dan ini biasanya diberikan secara IM. Jadi biasanya diberikan di lokasi bokong. Kemudian di sini juga saya tampilkan ya untuk dosis dan lokasi penyuntikan imunisasi untuk imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, kalau kita perhatikan dosis ini semua adalah 0,5 mili kecuali BCG 0,05 dan polio 2 tetes. Jadi selain polio dan BCG ini semuanya sama-sama 0,5 mili. Nah, kalau untuk jenis dan cara pemberian penyuntikan ini juga hampir semua secara IM ya, kecuali BCG itu intrakutan ya ataupun IC, dan polio secara oral dan campak itu adalah SC atau subkutan. Dan untuk lokasi penyuntikan itu ya bisa kita lihat kalau hepatitis B itu pada paha, kemudian BCG lengan kanan atas, polio tentunya melalui mulut karena oral ya. Dan untuk campak DT dan TD tadi itu pada lengan kiri atas. Dan untuk imunisasi DPTHB HIP yaitu kalau pada bayi lengan kanan dan maksudnya pada bayi itu pada paha dan kalau pada batita itu pada lengan kanan. Ya, jadi kalau bayi dia di paha dan kalau sudah batita dia di lengan kanan. Kemudian ada juga bocoran soal ini tentang ukuran lila ya, lingkar lengan atas pada kasus KEK ya, kekurangan energi kronis. Jadi ibu hamil dikategorikan mengalami kekurangan energi kronis jika lingkar lengan atas atau lilanya itu kurang dari 23,5 cm. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom desk. Kemudian ada juga soal tentang pengeluaran plasenta, tapi tidak terlalu spesifik diterangkan bagaimana kira-kira bentuk soalnya ataupun jenis pertanyaan dan pilihan optionnya. Tapi yang pasti urutan daripada proses pengeluaran plasenta itu ya, 1 menit pertama setelah bayi lahir itu harus disuntikkan oksitosin ya 10 unit secara IM di distal lateral paha ya. Setelah disuntikkan oksi maka kita akan melakukan jepit dan potong tali pusat. Setelah kita selesai melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat, maka kita melanjutkan dengan PTT ya, peregangan tali pusat terkendali. Sambil kita memperhatikan tanda-tanda lepasnya plasenta. Jika kita sudah melakukan PTT selama 15 menit tapi belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita ulangi pemberian oksitosin dosis yang kedua. Ya, karena tadi dosis pertama sudah di 1 menit setelah bayi lahir. Sekarang kalau udah 15 menit belum ada tanda-tanda lepas plasenta, kita berikan oksitosin dosis yang kedua. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi PTT. Kemudian kalau misalnya ada full blast, kita bisa kateterisasi di situ untuk mengosongkan kandung kemih. Dan jika misalnya sudah 30 menit setelah bayi lahir, tidak lahir juga plasenta, maka kita melakukan manual plasenta.
Nah, jadi itu adalah untuk proses pengeluaran plasenta. Nah, kemudian ada juga pertanyaan tentang jenis kontrasepsi atau KB untuk ibu dengan varises. Ya, jadi prinsipnya ibu dengan varises, ibu dengan kanker payudara, ibu dengan hipertensi, kita tidak boleh memberikan kontrasepsi hormonal. Jadi jenis kontrasepsi yang kita berikan adalah kontrasepsi non hormonal. Bisa dimulai dari jenis KB sederhana seperti kondom atau IUD. Tapi kita akan tetap melihat nanti apa keterangan penjelasan di kasus soal. Ya, jadi intinya prinsipnya adalah ibu dengan gangguan pembuluh darah ataupun varises tadi dan juga hipertensi dan kanker itu adalah non hormonal, ya, kondom atau IUD. Tapi kita perhatikan juga kalau misalnya di situ usia ibu sudah di atas 35 tahun dan tidak ingin lagi menambah jumlah anak, kita bisa pertimbangkan untuk kontap, ya, kontrasepsi mantap ataupun tubektomi. Nah, selanjutnya teman-teman ada soal tentang cara melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi IMD ini sebenarnya sudah diterangkan dalam langkah APN, 60 langkah APN pada urutan langkah ke-32, ya. Jadi cara melakukan IMD itu di situ adalah dengan cara meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit, ya, skin to skin. Kemudian luruskan bahu bayi sehingga dada bayi itu menempel di dada ibu. Kemudian usahakan kepala bayi itu berada di antara kedua payudara ibu dengan posisi yang lebih rendah dari puting susu atau areola mamah ibu. Selimuti bayi dan dengan kain kering dan pastikan bayi dalam keadaan hangat, ya. Pasang topi di kepala bayi. Kemudian biarkan bayi itu melakukan kontak kulit skin to skin dengan ibu paling sedikit 1 jam, ya, minimal 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD ini dalam waktu 30 sampai 60 menit. Menyusu untuk pertama kali itu biasanya berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Dan bayi cukup menyusu dari 1 payudara aja, ya. Dan biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah selesai atau sudah berhasil menyusu. Nah, jadi ini adalah prosedur ataupun cara melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Oke, yang terakhir di sini adalah tentang manfaat IMD, ya, manfaat inisiasi menyusu dini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesempatan bayi untuk memperoleh kolostrum. Kita tahu kolostrum itu sangat bagus karena mengandung antibodi sehingga bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan bayi. Kemudian yang kedua adalah mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Jadi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa dengan IMD ini biasanya bayi itu akan sukses nantinya ASI eksklusif. Selain itu juga memperkuat hubungan psikologis, ya, kedekatan antara ibu dan bayi dan juga meningkatkan kesehatan bayi ataupun menurunkan angka kematian bayi. Jadi itu adalah 4 secara umum manfaat dari IMD. Teman-teman, sekianlah beberapa informasi dari teman-teman yang sudah maju duluan ujian P3K Kebidanan Desember 2022. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang mau ujian dalam waktu dekat.